Sewaktu saya masih kecil dulu, hal yang benar-benar ingin saya wujudkan dengan segera adalah menjadi orang dewasa. Ketika anak seusia saya dulu, sekitar 6-10 tahun, kebanyakan menginginkan hal-hal seputar circle kanak-kanak, seperti ingin ke taman bermain, ingin liburan bareng keluarga, ingin makan dan minuman tertentu, ingin beli mainan baru, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak. Justru hal-hal yang dikerjakan oleh orang dewasa lebih menarik di mata saya. Dan sekarang, setelah saya tumbuh dewasa, ternyata menjadi dewasa itu tidak mudah dan tidak semembahagiakan itu. Benar-benar harus bisa mengendalikan diri di situasi dan kondisi apapun. Jatuh ya bangkit lagi, sudah bangkit, jatuh lagi. Sampai mungkin kita pernah ada di fase yang untuk berhenti bernafas adalah hal yang sangat benar. Dan fase itu hampir semua orang pernah mengalaminya, termasuk saya. Jujur, saya salah satu orang yang punya kepribadian melankolis. Dan kepribadian ini terbentuk karena ada trauma di masa kecil saya yang sampai saat ini menjadi konflik batin yang sulit untuk saya kendalikan. Makanya setiap pagi, saya selalu bercermin dan selalu mengatakan kalimat ini. Hari ini kamu cantik, hari ini kamu tidak sendirian. Dan hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kalimat itu adalah kalimat yang selalu saya ucapkan setiap pagi. Dan itu moodbuster banget loh. Karena pagi saya bekerja. Jadi sebisa mungkin harus profesional kan. Sekalipun lagi banyak masalah, sebisa mungkin di skip dulu deh kalau lagi di kantor. Karena jujur, saya kesal banget sama orang yang kemudian tidak tahu tempat. Rasanya tuh pengen bilang, kamu pikir kamu saja di muka bumi ini yang punya masalah? Tidak kan? Stop, jangan berlebihan. Seperti tidak punya etika. Bener gak sih? Kesel kan? Oke, kita lupakan orang-orang seperti itu. Jadi saya ada sedikit cerita. Jadi beberapa minggu ini, saya mengamati anak-anak kecil dekat rumah. Karena mereka masih daring sekolahnya, jadi sebelum mulai daring, biasanya mereka main dulu. Saya mendengarkan percakapan mereka, saya juga mengamati pola pikir mereka. Hasil yang saya dapatkan adalah, sekalipun mereka kesal dengan temannya, mereka tidak lupa arti kasih sayang antar manusia ternyata. Lebih tepatnya, anak kecil itu punya ketulusan yang orang dewasa tidak punya, dan mau mengaku salah. Mereka berkelahi. 5 menit kemudian, mereka bersama lagi, dan main bareng lagi. Salah satu dari mereka berbicara seperti ini. Maaf ya, saya salah. Kita jangan bertengkar lagi ya. Aku sayang sama kamu. Dan temennya menjawab seperti ini. Iya, aku juga ya. Maaf. Saya juga sayang sama kamu. Lalu mereka tertawa lagi. Benar-benar lupa hal yang mereka tengkarkan tadi. Sampai saya yang kesal melihat mereka bertengkar awalnya, jadi luluh. Sampai mikir, andai saya ada di circle-circle itu. Atau andai saya punya circle seperti anak tadi, hidup saya akan sebahagia itu. Sebegitu simpelnya pola pikir anak kecil. Yang kadang saya sendiri pun jujur, sekali disakitin orang lain, saya tidak mau berhubungan lagi. Entah hal apapun dengan orang itu. Sekalipun orang tersebut sudah minta maaf. Intinya saya kehilangan kepercayaan. Saya tidak punya garansi sewaktu-waktu kejadian itu kembali terulang.
Dan saya tersadar karena anak kecil itu tadi. Ketika kita mampu untuk menyampingkan ego, terutama untuk mampu berdamai dengan diri sendiri, justru hal-hal positif itu akan terus ada di sekeliling kita. Sekalipun mungkin di sekeliling kita banyak hal-hal negatif, tapi kita mampu untuk mengendalikan diri. Dan pasti kita selalu dapat kebahagiaan. Jadi, kesimpulannya, ketika kita dihadapkan dengan suatu konflik, mungkin alangkah baiknya atau alangkah benarnya kita sesekali rehat sejenak menjadi dewasa. Artinya, tidak perlu pakai pemikiran yang realistis, pakai jurus dari anak kecil saja. Tidak perlu pakai emosi, egonya di skip dulu. Dan mengaku salah bukan berarti salah. Justru itu hal yang benar untuk diakui. Artinya ketika kita mampu mengakui kesalahan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Yang pertama, salah itu bukan hal yang memalukan jika diakui, maka kebenaran akan terungkap dan masalah akan terpecahkan. Kemudian yang kedua, mengaku salah artinya kita mampu untuk menghargai diri kita sendiri. Mengaku salah tidak akan rendah di mata orang lain. Justru itu adalah hal yang paling tinggi kedudukannya. Asal kita mau untuk memperbaiki kesalahan yang terlanjur terjadi. Walaupun realitanya kita sulit untuk membuka diri lagi dengan orang yang telah buat salah ke kita. Mungkin alangkah baiknya beberapa konteks konflik butuh yang namanya rehat sejenak menjadi dewasa. Jadi ya kembali ke pola pikir anak yang nalurinya tulus dan hanya ingin kebahagiaan. Sesimpel itu. Dan ya mungkin saya harus bisa mengaku salah sama diri saya sendiri. Karena sampai sekarang saya tidak bisa melepaskan rasa trauma itu. Sampai saya merasa tersiksa sama perasaan saya sendiri. Yang saya harus sadari bahwasannya itu hanya masa lalu yang harus ditinggalkan. Agar orang-orang yang ingin mendekat, saya tidak overthinking ke mereka. Maaf untuk orang-orang yang hanya menjadi tempat persinggahan saya. Jujur saya merasa jahat. Saya tahu itu. Karena saya tidak menemukan nyaman dan aman. Makanya saya pergi. Sekali lagi saya minta maaf.